Yang saya mau kasih tahu sama teman-teman adalah 100 juta per bulan dan 100 juta pertama itu saya tahu caranya. Ini adalah visinya dulu nih yang saya kasih lihat sama teman-teman. Kira-kira lumayan nggak? Kalau tiap bulan dapat 100 juta, nggak usah 100 juta deh, 50 juta aja. Lumayan nggak? Lumayan. Ya, lumayan banget kan, beli cilok banyak bener tuh, kenyang ya kan? Nah, jadi yang saya pahami tentang bisnis ini, semua orang pasti punya harapan dalam hidupnya masing-masing, kepengen sukses. Di sini siapa yang nggak pengen sukses? Pasti nggak ada yang angkat tangannya. Siapa yang mau sukses? Pasti semua angkat tangan, termasuk saya. Ya, karena hidup cuma sekali. Kalau bisa hidup kita jauh lebih bermanfaat nantinya. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita harus kaya. Karena pada saat kaya, uang yang kita punya itu pun bisa kita bawa mati sebenarnya. Makanya saya ngelihat bisnis Enagic adalah bisnis akhirat buat saya. Semua orang punya sudut pandang yang berbeda. Nah, tapi kenapa saya bilang saya kepengen sukses? Karena saya usaha, karena saya enggan sengsara. Intinya saya capek jadi orang susah. Dari kecil saya tinggal rumah di gang di Kampung Melayu, pinggir rel kereta deket stasiun Tebet. Ada kali di sebelah sononya nih, kalau hujan itu banjir, jadi kebagian ngangkatin kasur. Dari kecil saya lahir di situ. Makanya pada saat Om Joko, Mas Triadi Djoko Cahyadi, dia ngasih tahu informasi ini saya ngerasa doa saya tuh dijawab sama Tuhan. Jadi selama ini doa-doa saya itu dijawab lewat peluang ini. Karena yang tadi saya bilang, semua orang punya harapan hidup. Ya. Bahasa Betawinya expectancy of life. Bahasa Betawi nih. Nah, jadi kalau dilihat nih secara grafik lah, dari kita lahir sampai kita meninggal, karena ujungnya pasti di sini semuanya. Tapi ceritanya macem-macem, beda-beda, ya. Karena dari setiap hitungan 1 dekade, nah, anggaplah rata-rata orang Indonesia ya kalau nyampe umur 80, alhamdulillah itu udah bonus banget gitu kan. Jadi setelah saya waktu itu dijelasin ini sama Om Joko, ini saya kegampar Pak. Bener kegampar. Kayak orang ditabokin pakpok. Nah, makanya saya paham di awal saya mau punya keputusan untuk jalanin ini, karena saya udah sadar tentang ini. Ini semua udah kita lewatin nih. Benar? Ini masa kecil, ini masa sekolah, dan ini masa produktif. Untuk kita masuk ke masa pensiun. Sekarang saya sadar nih, umur saya 42. Ya. Orang pensiun umur 55. Ini kalau dilihat nih, sisa masa produktif saya 13 tahun. Tapi ada 2 pertanyaan nih. Emang lu masih sehat, Gem? Emang lu masih hidup? Ini yang selalu ada di alam bawah sadar saya gitu. Makanya
Kenapa saya punya keputusan saya harus punya mesin ini? Biarin deh gua jual mas kawin gua, sisanya gua ngutang, yang penting gua punya. Karena apa? Saya dalam keadaan kepepet waktu itu, nggak ada pilihan lagi. Justru menurut saya ya, yang minum air kangen itu orang yang sehat, biar dipelihara kesehatannya. Jangan nunggu reot dulu badannya, menurut saya gitu. Ntar asam urat kek, ntar kolesterol, darah tinggi. Masa nunggu sampai darah tinggi sampai 300 baru minum, kan gitu. Nah, menurut saya justru yang sehat harus minum air yang terbaik. Nah, makanya pertanyaan ini yang akhirnya ya udah, saya harus sehat karena anak-anak saya masih kecil. Nah, sekarang kalau dilihat sisa masa produktif ya, masa produktif. Karena umur 55 tahun, secara fisik udah pasti melemah. Udah nggak bisa kayak dulu lagi. Walaupun masih sehat, namanya fisik udah umur 55 tahun pasti udah ngerasain udah nggak kuat. Dari jam 9 malam ke atas, kalau sekarang mah masih kuat, kadang masih kuat. Tapi umur segini pasti udah nggak kuat. Saya sadar itu, makanya kenapa saya menjaga fisik saya, dan saya pun menjaga apa? Mental saya yang paling utama sebenarnya. Nah, dari sini aja nih, saya ngelihat ya, ini adalah peta kehidupan. Semua manusia dari ujung manapun peta kehidupannya sama. Yang terus berjalan, yang semuanya hidup penuh dengan pilihan. Nah, sekarang lagi masa produktif ini, ya tergantung kita mau pilih nanti di masa tua kita mau seperti apa itu. Jujur saya udah ketemu sama Ibu Cynthia Briganti, top leader di Enagic dunia ya. Itu sekarang usianya 64 atau 65. Itu dia punya income sekitar 5 miliar lah sebulan. Dalam kondisi dia sudah umur 60-an. Dan Mas Joko pernah ketemu sama Mrs. Keiko Ishii, itu dia istilahnya join di Enagic tahun 2000, usianya 64 tahun. Jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat. Mrs. Keiko Ishii 64 tahun, sekarang 2024 udah 24 tahun, berarti umurnya berapa? 88 tahun. Dia terima $15.000 tiap bulan seumur hidup. Kalau dia nggak ada, diwarisin ke ahli warisnya. Itu yang saya lihat. Saya juga maunya saya tua nggak nyusahin siapapun gitu. Makanya kenapa saya harus membangun bisnis saya dari sekarang. Karena yang nolong kita ya cuma diri kita doang. Bullshit, ada saudara yang nolong, bullshit. Kagak ada, apalagi orang lain. Saudara ini nggak ada yang nolong pada saat kita susah. Jadi ini yang akhirnya saya kegampar pada saat Om Joko waktu 2012 ngasih tahu ini. Saya bengong, nggak bisa tidur. Saya mikir hidup gue mau dibawa kemana lagi. Anak-anak masih kecil. Karena contoh nih, waktu itu saya join umur saya 30 tahun. Nah sekarang nih ya sekarang umur saya 42. Kalau 10 tahun ke depan nih, 10 tahun ke depan umur saya 52. Anak saya sekarang 15 tahun yang gede, berarti umurnya 25. Nah yang kecil 11 tahun, nanti Desember 12 tahun. Ini berarti 21 tahun. Nah ini dua-duanya anak laki, 25 sama 21. Ini lagi doyan-doyannya duit. Apa? Bayar sekolah, kuliah. Dan saya umurnya 52. Ini lagi ranum-ranum ini bayar kuliah kan. Nah itu yang akhirnya saya pikirin. Makanya kenapa saya serius, saya komit, saya konsisten tiap Rabu.
Karena apa? Saya mau belajar. Karena kalau saya apa ya, teman-teman sadar dari kita TK, SD, SMP, SMA sampai kita kuliah punya cita-cita, entah jadi dokter, ya, entah jadi arsitek, entah jadi pilot, entah jadi pengacara. Benar nggak? Ini kan cita-cita semua orang kepengen. Karena apa? Sudah menjamin setelah mendapatkan gelar ini pasti kaya. Peluangnya besar, banyak duitnya. Tapi kalau kita lihat dari sini ke sini, ini adalah investasi orang tua kita. Investasi uang dan waktu. Dan sekarang saya ngerasain bahwa saya investasi kedua anak saya. Nah, saya udah jadi mama. Masa depan anak-anak selama dia belum bisa cari uang sendiri itu masih tanggung jawab orang tuanya. Ya, kita semua pengen. Dulu orang tua kita nyekolahin kita, kepengen anaknya sukses, termasuk saya nyekolahin anak saya, kepengen anak saya sukses. Sekarang kalau dilihat investasi orang tua kita untuk anaknya bisa dapat gelar dokter, kira-kira 1 miliar cukup gak? Dari TK sampai lebih kan? Malah masuk dokter juga bisa 1 miliar. Nah, tapi secara fakta di lapangan nih, ya, ini saya hapus ya. Fakta di lapangan, semua orang 95% ini melakukan hal yang sama, yaitu apa? Melakukan rutinitas hidup. Ya, ini yang dilakukan almarhum bapak saya dulu nih. Jujur saya nggak pernah bekerja di satu perusahaan manapun, saya nggak pernah. Jadi saya lulus kuliah, ijazah saya buat pajangan. Ya, nih umur 25 dengan gaji UMR 4,8. Bertambah usia, bertambah pengalaman, gajinya naik, anggap 8 juta. Bertambah pengalaman lagi, karirnya naik, anggap gajinya 15 juta. Di titik karir, ya, umur 55 tahun, anggap gajinya 30 juta. Kalau ditarik garis nih ke atas, set, income-nya naik. Karena apa? Ya lama-lama karirnya pun juga naik. Tapi pada saat di usia 55 tahun, pada saat pensiun, income-nya pensiun. Tapi ada satu garis yang terus ngikutin, ini nggak ada pensiunnya nih, wih gile, parah. Apa nih? Kebutuhan hidup. Ya, padahal udah di umur 55 tahun, ini bukan usia muda lagi nih. Udah senior. Ya. Kalau dilihat nih, loyalitas kita menghabiskan waktu selama 30 tahun dengan kita terima gaji. Ya, pasti kita menyisihkan sedikit gaji kita dong. Nah, pengen apa? Punya tabungan, punya rumah, punya kendaraan, bener gak? Terus punya asuransi kalau sanggup bayar premi, dan itu pun kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti coret.
Ya, berarti dari BPJS saja. Kan? Nah, ini selama 30 tahun pasti menyisihkan ini. Nah, tapi pada saat pensiun di usia 55 tahun, pertanyaan saya pertama, umur 55 tahun masih makan nggak? Masih. Kirain puasa. Berarti masih butuh sembako. Nah, umur 55 tahun masih bayar listrik nggak? Masih. Masih, kirain pakai senter doang. Ya. Nah, umur 55 tahun masih bayar sekolah nggak? Masih. Biaya sekolah, biaya pendidikan. Nah, umur 55 tahun ada biaya darurat nggak? Ada. Apa? Ngawinin anak, Ya. ya kan? Belum ada yang keluarga sakit atau apapun itu. Nah, jadi ini yang terjadi sama almarhum ayah saya. Usia 63 tahun, ayah saya habis olahraga naik sepeda kena serangan jantung. Jadi buat bayar dokter, rumah sakit sama obat. Nah, tanah di Cirebon ini asuransi nggak ada, kendaraan tabungan. Ini sisanya rumah yang di Kampung Melayu itu masih ada yang dijadiin buat warisan anak. Kalau saya dari dulu males ngarepin warisan doang dari orang tua saya, ya udah tinggal terima aja tuh warisan yang Kampung Melayu. Makanya saya dari dulu saya nggak pernah mau, karena saya percaya kalau saya melakukan hal yang sama seperti bapak saya, tuanya udah ketaker udah. Berarti kalau mau melakukan hal yang beda seperti orang-orang 5%, ya, orang-orang 5%, ini ternyata ada rumusnya. Itu pun saya juga baru tahu. Karena selama 24 jam sehari Tuhan menciptakan kita, waktu hidup kita. Ada nggak orang yang waktu hidupnya lebih dari 24 jam? Nggak ada. Ada, kalau dia mau cepet sakit, cepet mati ya kan, kerja terus. Nah, jadi kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang berhasil, kenapa ada orang biasa aja, dan kenapa ada orang tidak berhasil? Itu karena mereka tidak punya kesempatan dan nggak tahu caranya. Yes. Tapi kalau teman-teman di sini punya kesempatan dan tahu caranya, mau nggak dilakuin untuk bisa dapetin 100 juta? Mau lah. Ya kan? Karena ini yang dilakukan bapak saya waktu jadi karyawan BUMN. 8 jam per hari dikali gaji tiap bulan 30 hari, berarti 240 jam per bulan. Nah, kalau si bos waktunya sama 8 jam per hari, tapi dikali berapa karyawan yang bekerja buat dia, anggap ada 100 karyawan, berarti sehari dia 800 jam per hari, dikali omset 30 hari, berarti 24.000 jam per bulan. Pantesan sampai botak belumut aja bapak saya tuh nggak bisa ngalahin jam kerjanya si bos. Karena apa? Bapak saya di dalam sistem. Nah, ini pemilik sistem yang punya sistemnya. Makanya banyak bos-bos mau hari Senin ke Selasa, Rabu, sampai Jumat hari kerja, orang pada kerja, dia main golf pagi-pagi. Kagak usah ke kantor. Karena apa? Dia yang punya sistem. Jadi kayak bapak saya kerja selama puluhan tahun jadi karyawan BUMN, rumahnya masih tetap di Kampung Melayu. Karena apa? Yang tadi saya bilang, kepentok sama yang namanya slip gaji.
gaji nggak seberapa tapi disisihkan biar punya rumah, biar punya mobil dan segala macam. Jadi tiap bulan dapat buat bayar cicilan, belum buat bayar anak sekolah. Jadi mau punya mimpi yang besar, punya rumah di Pondok Indah, punya rumah di Menteng, ketakutan. Karena apa? Udah ngelihat slip gajinya nggak cukup. Itu faktanya. Ya kecuali dengan cara pintar, saya udah tahu lah itu kalau mau cepet kaya kan gitu, piara tuyul kan gitu. Nah, tuyulnya diempok-empok tiap hari kan gitu, biar ngasilin duit. Tapi kan ya itulah cara pintas, terserah. Nah, tapi secara fakta di lapangan ada rumusnya yang dilakukan orang-orang 5%. Karena dia melakukan hal yang beda. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, yang namanya si bos, dia berani mengeluarkan yang namanya modal. Untuk bangun perusahaan ya pakai modal, nggak ada yang gratis. Itu yang saya pahami. Sama halnya seperti apa? Gelar yang tadi saya bilang, dokter, pengacara, semuanya ini juga punya backup. Bangun klinik yang butuh modal juga. Ya dokter gigi pasti dapat, udah selesai sekolah dia apa? Buka klinik untuk apa? Backup praktek. Selain dia misalnya kerja di rumah sakit, ya kan gitu. Nah tapi ini butuh modal 1 M aja nggak cukup. Makanya kenapa saya hari ini mau kasih tahu teman-teman semuanya, ini ada yang namanya backup plan. Saya nggak janjiin apa-apa sama teman-teman. Teman-teman suka kerjain, enggak ya lupain. Ya, ini namanya backup plan. Dari perusahaan yang namanya Enagic, perusahaan dari Jepang yang usianya udah setengah abad, 50 tahun, punya 50 kantor cabang di 25 negara. Menurut teman-teman, secara infrastruktur, perusahaan yang udah setengah abad punya kantor di 25 negara, ini perusahaan besar apa besar banget? Besar banget. Untuk minta izin di Indonesia buka kantor aja, ini kan butuh apa? Perizinan. Nggak gampang. Mas Joko saksi hidupnya kenapa kantor Enagic ini buka di Indonesia. Dia nganterin ke Deperinda. Kebayang nggak? Ini kantor yang paling banyak ada di Amerika, ada di 8 kota. Saya pernah ditolak visa Amerika 2 kali. Menurut saya, Amerika tuh susah, masuk Amerika susah. Nah, pada saat saya browsing, ternyata Enagic 2011 itu udah booming di Amerika. Nah, menurut saya ini Enagic bukan perusahaan biasa. Karena bisa dapat izin punya 8 kantor di 8 kota di Amerika, itu udah wow aja menurut saya. Ngapain saya analisa lagi? Karena konsep yang dibuat sama Enagic ini adalah supaya kita sebagai pemilik perusahaan yang dimana untuk membangun komunitas atau tim promosi. Makanya dia enggak pakai media untuk mengiklankan produknya. Justru kita dijadiin model sama Enagic nih. Kalau kita yang promosiin, Enagic bayar ke kita. Kalau pakai media baik TV, iklan dan segala macam, itu butuh biaya besar. Nah makanya Enagic punya konsep yang beda. Dia lebih baik melibatkan customernya sebagai bintang iklannya. Ya kayak saya nih sekarang kan, saya jadi bintang iklannya nih. Saya cerita, ya saya kan memang pelaku karena saya ngerasain manfaatnya secara
produknya ataupun bisnisnya. Nah, ya, jadi ini yang saya bikin semangat gitu, karena pada saat kita bergabung di bisnis Enagic, kita masuk ke dalam sistemnya Enagic, ya, yaitu namanya Egg Point System. Nah, sistem ini sudah dipatenkan dan legal secara hukum. Jadi tidak ada perusahaan lain yang bisa memplagiat untuk menjiplak, istilahnya menjiplak sistem ini supaya diikutin. Nah, kalau misalnya sampai ketahuan, Enagic bisa menuntut perusahaan tersebut karena udah secara legal, udah ada hak patennya. Pengen tahu nggak kira-kira nih? Pengen tahu. Teman-teman, ya. Nih saya hapus. Mau saya nulis apa mau lihat video? Video. 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 Oke. Saya setelin video ya. Kalau si bapak benar dah. Kasih Pak. Video ya. Video, emang itu. Oh iya belum dinyalain.